Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa 'alaika bi karahatil ma'asi, dan hendaknya kamu membenci perbuatan kemaksiatan. Wa karahiyatil musirrina 'alaiha, dan hendaknya kamu membenci orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Wa bughdihim, dan marah kepada mereka fillah, karena Allah. Wa hadza wajibun, dan ini benci maksiat dan juga kepada yang melakukan kemaksiatan hukumnya wajibun ala kulli mu'minin, wajib bagi setiap orang yang beriman. Kalau maksiat antara hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ada yang kompromi. Wajib dibenci. Tapi dibencinya adalah fillah, karena Allah, bukan karena nafsu. Maksudnya ketika orang tadi itu berubah menjadi baik, maka wajib kamu cintai. Enggak dendam, enggak berkesumat ada dalam hati. Dan ini hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Enggak boleh orang-orang yang beriman tadi itu kompromi dengan maksiat. Atau setuju dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat. Wajib untuk menentang. Wajib untuk tidak setuju. Wajib untuk benci. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat tadi itu, dia adalah yang menciderai agama. Orang yang melecehkan Tuhan. Kira-kira kalau ada orang yang meludah di Istana Merdeka gimana? Pasti ditegur kan? Pak, emangnya ini nggak ngelihat? Ini Istana Presiden. Yang benar. Kira-kira ada orang yang ngotori, bawa sampah atau kaki yang kotor masuk kepada kantor gubernur misalnya, gimana? Pasti ada negor. Pakaian gak sopan aja ditegur. Anda hidup di bumi Allah, dinaungi langitnya Allah, disinari matahari dan bulannya Allah. Tuhannya dilecehkan, diem aja mulutnya. Itu yang maksiat kepada Allah itu melecehkan Tuhan. Karena itu nggak boleh kita kompromi. Wajib kita benci. Wajib tidak setuju. Ini bukan negara Arab. Emangnya ini negara siapa? Negara orang Negro, negara Cina, negara orang Jawa. Ini buminya Allah. Ini bukan Australia. Ini bukan Amerika. Ini daerah Pasuruan, mayoritas umat Islam hormati yang mengharamkan perbuatan itu. Kan begitu seharusnya. Nggak benar, nggak benar. Karena itu,
Jangan percaya dengan orang yang dia tadi itu, saya tidak merantas maksiat dengan pentungan tapi dengan tuntunan. Boleh, silakan. Tapi berantas. Kita nggak setuju dengan pentungan itu, nggak setuju. Tapi kalau kamu hanya menyalakan di mulut, tapi kamu tidak ada reaksi, kamu tambah nggak benar. Nah, karena itu sebenarnya yang paling tepat pemerintah. Pemerintah yang bijaksana, dia tahu daerah-daerah yang di situ kantongnya umat Islam, orang-orang yang soleh, nggak boleh dong dibuat tempat-tempat yang maksiat begitu. Kalau itu di Bali, kita nggak ngomong. Kalau itu di Papua, mayoritasnya bukan umat Islam. Tapi kenapa kalau di tempatnya umat Islam kok harus ada? Nah ini loh. Apa nggak senang kelihatan umat Islam itu soleh semuanya? Nggak ada yang mabuk, nggak ada yang main judi, nggak ada yang ngisep ganja, nggak ada yang jadi pelacur, nggak ada yang berzina. Apa nggak senang kita punya umat akhlaknya bangsa Indonesia begitu? Lah kok sekarang bar dibebaskan, karaoke dibebaskan, terus ini dibebaskan, jadi nggak boleh dah orang benci maksiat. Maksiat mau dilegalkan, nah, ini nggak benar. Ini nggak benar. Nah, karena itu hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengancam. Wa anna Allaha syadidul adab. Allah itu adabnya pedih loh. Hati-hati. Jangan kamu entengkan. Rahmatan lil alamin. Ini dalil yang umum kadang-kadang salah kaprah dibuat. Kenapa sih? Emangnya kalau ditutup tempat maksiat itu enggak rahmat? Agama itu rahmatan lil alamin. Terus tempat pelacuran itu rahmatan lil alamin. Anaknya orang dijual belikan begitu. Hanya untuk kepentingan beberapa orang. Justru nutup itu mengarahkan mereka untuk mereka menjadi orang yang perempuan-perempuan yang solihah. Itu rahmatan lil alamin. Menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan itu bukan rahmat. Terus kalau pabrik bir misalnya ditutup, nggak ada yang mabuk, bukan rahmatan lil alamin. Kalau dibuka berarti rahmatan lil alamin. Ini dalil apa ini? Karena kita jangan mau dibodoh-bodoh dengan orang-orang yang model begitu. Udahlah kita bentuk masyarakat kita, masyarakat yang agamis. Masyarakat yang percaya dengan Tuhan. Ini bukan daerah komunis. Ini bukan daerah liberal. Kalau mau liberal pindah ke Amerika, nggak usah hidup di Indonesia. Indonesia itu punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pindah ke Amerika sana kalau mau bebas. Semuanya harus diatur dengan lewat agama. Itu pernah nggak merasakan nikmatnya iman ini? Manisnya iman ini? Ternyata nggak segala orang. Sekalipun punya iman, kadang-kadang nggak bisa merasakan nikmatnya iman. Kalau ingin bisa merasakan nikmatnya iman, 3 sifat ini harus pada kita. 3 sifat kata Nabi, yang jika ada pada seseorang akan dia merasakan nikmatnya iman. Kalau sudah iman yang dominan pada hati seseorang, subhanallah, inti lapar karena puasa, nikmat. Tengah malam inti bangun tahajud, nikmat. Inti baca Quran, nikmat. Salat, nikmat. Dzikir, nikmat. Di masjid, nikmat. Sholawat, nikmat. Kenapa? Iman. 3 ini. Pertama, ingat-ingat nih. Kalau pengajian, jangan asal bawa kuping.
Sebenarnya harus bawa pena dan buku. Sehingga hadis-hadisnya Rasulullah itu enggak lewat masuk kanan, keluar kiri. Kuping biar enggak jadi terobongan. Jadi supaya diingat. Nanti bisa disampaikan sama keluarga, sama teman, bawa oleh-oleh, nasihat. Yang insya Allah tentunya akan manfaat bagi mereka. Coba. Kalau di sini ada bagi-bagi beras, semuanya bawa kresek. Tapi kalau bagi-bagi nasihat, nggak ada yang bawa buku. Seakan-akan nggak berharga hadis Rasulullah atau ayat Al-Quran. Bawa itu. Nanti sampaikan sama keluarga. 3 perkara kata Nabi. Siapa orang yang memiliki 3 perkara atau sifat ini, akan dia merasakan manisnya iman. Pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulullah menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya menjadi ia cintai daripada selain keduanya. Nih, gambarannya begini. Kira-kira, kalau Anda dikasih uang 100.000 haram, Allah dan Rasul melarang untuk diterima, Anda dikasih 100.000. Kuat nggak? Kuat. Saya tolak. Oke. Kalau 100 miliar? Dikasih 100 miliar uang haram. Gimana? Ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tolak. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Baru ente akan bisa merasakan nikmatnya iman. Paham ya? Baik. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada manusia tidak cinta kecuali karena dasar lillah. Karena cintanya kepada Allah. Dia senang sama orang bukan karena penampilannya, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi dia orang yang soleh, dia orang yang ahli ibadah, dia orang yang taat kepada Allah. Kadang-kadang wajahnya nggak mendukung, tapi karena soleh dicintai. Rumahnya reok, tapi karena soleh tetap ia hormati. Ia cintai. Oh, ini orang yang cinta karena Allah. Akan dia tadi itu menjadi orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Jangan tendensi kalau cinta. Cinta itu karena Allah. Artinya lihat akhlaknya, lihat budi pekertinya, lihat ibadahnya, lihat dekatnya dia kepada Allah. Lihat taatnya dia kepada Allah dan Rasulnya, baru dicintai. Bukan karena kesukuan, bukan karena golongan, bukan karena keluarga, bukan. Mafhumnya, kalau benci pun juga demikian. Bencinya karena Allah. Jangan karena benci kepada seseorang, sholat di masjid, pura-pura dia. Baca Quran, pura-pura dia. Berzikir, sholawat, bawa tasbih, pura-pura dia. Lu kamu itu apa? Semua orang diulang pura-pura. Lakon, pura-pura. Ini nggak benar. Jangan benci kecuali karena dia melakukan kemaksiatan, karena dia mengajak berbuat maksiat, karena itu, karena perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, baru akan merasakan nikmat iman. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yugdhafa fin nar. Dia membenci, ngeri
kembali kepada kekufuran seperti ngerinya dia kembali untuk dibakar di api. Kira-kira kalau ada orang pernah kebakar, trauma nggak dia? Pernah kebakar, trauma? Enggak. Jangan sampai anak kebakar lagi. Rumahnya pernah kebakar, trauma dia. Jangan sampai, hati-hati dia. Nggak sampai teledor dia. Kenapa? Akan terjadi lagi loh kebakaran itu. Kamu menjadi orang beriman, hati-hati. Hati-hati jangan sampai menjadi orang yang kafir. Menjadi orang kafir itu nggak harus berubah agama, Pak. Ngomong ngawur bisa kafir. Masa hukum Islam begini? Masa kita wanita harus nutup wajah? Nutup kepala? Masa nggak boleh perempuan itu joget model begini? Ana nggak setuju dengan hukum itu. Ini bukan negara Arab. Loh. Hati-hati loh. Ngomong begitu nggak setuju dengan hukumnya Allah itu bisa bahaya loh. Bisa kufur. Lebih baik kamu tadi itu bertobat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah ampuni dosaku. Aku telah melanggar ajaranmu. Allah cinta dengan orang yang bertobat. Bukan berarti harus mengingkari atau membenci dengan ajaran Tuhan. Emangnya siapa ente? Kamu yang menciptakan batu. Kamu yang menciptakan alam. Kamu menciptakan langit. Pencipta langit, alam semuanya, bahkan penciptanya kamu yang merintahkan kamu nggak setuju. Emangnya siapa ente? Urusan apa ente setuju nggak setuju? Ini hak Tuhan. Ente nggak mau masuk neraka. Begitu. Masuk neraka dibilang hak asasi. Ya nggak bisa. Long pemerintah aja menyediakan pemadam kebakaran. Kenapa? Jangan sampai ada yang terbakar loh. Pemerintah menyediakan rumah sakit, bahkan sekarang ada BPJS. Kenapa? Jangan sampai ada yang sakit loh. Kenapa? Itu adalah hak manusia harus diselamatkan daripada penyakit, daripada kebakaran. Hak manusia harus diselamatkan dari neraka Allah. Caranya, ajak mereka kembali ke ibadah kepada Allah. Jangan dibiarkan mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmatan lil alamin, Mbak. Ini rahmatan lil alamin. Bukan berarti rahmatan lil alamin gaya wiritan maringono dibiarkan semuanya boleh berbuat di atas bumi ini. Nggak benar, nggak benar. Baru ketika manusia bisa melaksanakan ini, akanlah dia merasakan kenikmatan iman. Loh, kalau berhubungan dengan diri kamu, nggak apa-apa dimaafkan. Karena itu teruskan di sini, wa idza dzulimta, kalau kamu itu dizalimi oleh seseorang, au syutimta, atau kamu itu dicaci oleh seseorang, fa dhahara 'alaika minal ghadab, maka nampak padamu daripada kemarahan, wa taghayyuril wajhi, dan perubahan wajah, merengut, mendelik, mecucu, mulai naik darah, wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'il, dan kamu mendapatkan diri kamu tidak setuju dengan perbuatan orang itu, perbuatannya maupun orangnya kamu benci. Ini melecehkan saya, ini menghina saya, ini menghina orang tua saya, ini menghina keluarga saya, ini menghina bangsa saya. Ketika didolimi, ketika dicaci, kamu nggak senang dengan perbuatan omongan itu, kamu nggak senang dengan perilaku itu, kamu nggak senang juga yang melakukan perbuatan itu. Mala yakun mithlahu, tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin sabar. Kamu bisa senyum dengan yang lainnya, tapi dengan orang itu yang pernah mencaci kamu, kamu akan bersikap berubah. Wala a'dham minhu 'inda sama'il munkar. Tidak seperti itu, dan tidak yang lebih daripada ia mendengar bicaraan kemungkaran, wa musyahadati, atau menyaksikan kemungkaran. Kalau kamu itu didolimi marah,
Kalau kamu itu dicaci marah, dan kamu nggak setuju dengan perbuatan cacian itu, orang yang zalim kepada kamu benci dia, kemudian orang yang maksiat, orang bicara maksiat, orang yang melakukan maksiat, kamu setuju, fatahaqqaq, maka yakinilah, annaka dhaiful iman, kamu menjadi orang yang lemah imannya. Kamu menjadi orang yang lemah imannya. Wa anna irdaka wa malak, karena jiwa kamu dan hartanya kamu a'az alaika min dinik, lebih mulia pada diri kamu daripada agamanya kamu. Terus gini aja. Kalau misal ada orang nyatakan, bapak kamu itu kera ya? Di mana kamu? Langsung inti mendelik. Tapi kalau saya dinyatakan, nih, kera itu adalah Tuhan. Menang kon. Hah? Diam kamu. Kalau ada misalnya yang menyatakan, ada yang mencaci kamu, marah kamu. Tapi kalau membicarakan Islam, mencaci Islam, diam. Oh, berarti harta kamu lebih berharga daripada Islamnya kamu. Hah? Jiwanya kamu lebih berharga daripada Tuhannya kamu yang dilecehkan. Begitu. Kamu adalah dhaiful iman, orang yang lemah imannya. Bahaya orang yang demikian ini, Pak. Bahaya. Menilai hartanya dan dirinya, keluarganya lebih berharga daripada imannya dia. Lebih daripada Tuhannya dia. Lebih daripada Islamnya dia. Bahaya. Tahu orang Islam lemah enggak? Iman lemah itu. Gampang dicopot. Gampang jebol. Artinya gampang su'ul khotimah. Enggak boleh kita. Kita harus perkuat iman kita. Harta diambil. Jangan sampai harta kita diambil. Kita waspada setiap saatnya. Agama kita dirongrong. Diam aja kita. Enggak boleh kita. Karena itu, ini harus ada pada setiap orang muslim. Cuma, jangan sendiri-sendiri. Kita harus kompak. Anda ini hidup di daerah, alhamdulillah, luar biasa. Negeri kita ini, negeri yang paling kuat Islamnya seluruh dunia. Seluruh dunia. Negeri kita ini yang paling kuat Islamnya. Karena itu menjadi incaran daripada orang-orang non-muslim. Anda harus kompak. Presiden Islam, gubernur Islam, wali kota Islam, bupati Islam, kapolres Islam, dangdim Islam, Islam, sa-RT ini Islam. Ulama juga banyak, apalagi di Pasuruan. Hampir setiap kampung untuk pengajian, ada musola, ada masjid, Lombok bersatu. Yang Islam ini peduli dengan Islamnya. Kenapa sih? Kalau peduli Islam berarti ente tidak jadi pejabat. Ini rakyatnya kamu nih orang Islam. 99% mungkin di Pasuruan ini Islam. Kalau nggak peduli dengan Islam, kenapa? Nggak jadi pejabat inti. Inti berarti akan bisa mengambil hati penduduk Pasuruan. Jangan dibiarkan dong begitu, nggak benar. Masa? Misal, Wali Songo Sunan Ampel ada di Surabaya, terus Maringono tempat perzinaan bebas. Nggak bisa. Alhamdulillah udah ditutup. Bagus. Kita bersyukur punya gubernur, punya wali kota yang begitu. Benar, bagus. Di Pasuruan yang dibina oleh habaib sama ulama, mosok dirusak dengan orang yang berkepentingan begitu. Ngadakan karaoke dengan bebas. Merusak akhlaknya umat Islam misalnya. Dibiarkan. Masa Anda itu tidak menghargai begitu? Pikir baik-baik. Emangnya akhlaknya bisa bagus kalau begitu? Nanti ulama disuruh buat pengajian supaya akhlaknya baik. Tapi dibiarkan itu. Orang-orang buka kemaksiatan tadi itu.
Ya jangan. Ayo kerjasama. Hal yang demikian ini insya Allah akan membuat masyarakat tadi itu akan berakhlakul karimah. Baik akhlaknya. Saya yakin kalau orang itu meninggalkan mabuk-mabukan miras, narkoba, saya yakin meninggalkan perzinaan, meninggalkan perbuatan-perbuatan itu semuanya akan menjadi orang yang berakhlak baik. Tapi kita harus tahu, orang itu nggak langsung ngisep ganja. Orang itu nggak langsung mabuk. Caranya gimana? Ya dikumpulkan. Supaya kena pengaruh teman-teman yang mabuk. Anda lihat. Ini gambaran aja, gambaran. Nih, produk-produk yang ada. Pernah nggak ngadakan pengajian? Enggak. Ngundang biduan. Yang hadir biduan itu siapa? Ustadz lah. Orang yang akhlaknya baik-baik lah. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, akhirnya mabuk. Enggak tepat. Tapi alhamdulillah sudah mulai bergeser. Dari lingkungan santri, lingkungan masjid sini dulu ada di sebelah sini. Di sebelah selatan situ. Sampai terjadi pembunuhan. Loh ini loh. Kenapa? Mabuk-mabuk, uber-uberan sampai terjadi pembunuhan. Terjadi tawuran. Lu ngono dijarno, ndak bisa. Akhirnya masyarakat resah. Ayo. Asasinya siapa kalau begini? Ndak benar. Karena itu tolong diatur. Oh, ini daerah nggak pantas diadakan. Kalau perlu seluruh Pasuruan. Sehingga benar-benar Pasuruan ini kondusif. Yang membuat tawuran itu, Pak, bukan orang-orang yang pergi ke masjid. Yang membuat tawuran bukan orang yang mau bersolawat. Yang membuat tawuran, ya ini, orang-orang yang sudah digandrungi sama setan. Cuma kita nggak boleh menganggap bahwa orang itu tidak bisa berubah. Kita tetap targetnya satu. Ngajak orang itu berbuat baik. Berubah menjadi baik. Begitu. Dalam satu hadis, dengarkan. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam pernah berkata begini. Tahabbubu ilallah bibughdi ahlil ma'asi. Wa tagarrabu ilallah bittaba'udi minhum. Wal tamisu ridallah bisukhtihim. Cobalah kamu tadi itu mencari simpatik daripada Tuhan, gitu, supaya dicintai sama Tuhan dengan membenci orang yang maksiat kepada Dia. Dekatkan diri kamu kepada Allah dengan menjauh daripada orang-orang maksiat kepadanya. Carilah ridha Allah dengan memurkai, marah kepada orang-orang yang maksiat kepadanya. Maksiat. Kita harus jauh. Kita harus benci. Kita harus tidak setuju. Ya Ruh Allah. Faman nujalis. Wahai Nabi Isa. Julukan Nabi Isa Ruh Allah. Kalau begitu kita mau duduk sama siapa? Mau kumpul sama siapa? Mau bergaul sama siapa? Jalisu man tudzakirukumullah ru'yatuh. Wa man yazidu fi amalikum kalamuh. Wa man yur'ibukum fil akhirati amaluh. Duduklah kamu, kumpullah kamu dengan orang yang bisa mengingatkan kepada Allah. Cukup dengan melihat kepadanya. Ngelihat itu langsung ingat Tuhan. Kemarin sudah kita jelaskan kan. Bagaimana wajahnya orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah itu nampak, Pak. Akan mengajak orang itu ingat kepada Allah. Orang yang selalu takut kepada Allah nampak. Akan mengajak orang itu takut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cari orang yang jika dilihat mengingatkan kamu kepada Allah. Duduk sama dia. Wa man yazidu fi amalikum kalamuh. Cari orang yang kalamnya jika ia berbicara akan kamu tambah bersemangat beramal soleh. Jangan yang ngobrol. Apalagi yang jadi wiritan nyalakan orang terus. Cari orang yang kalamnya bisa membuat semangat kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ngendori. Kadang-kadang ngendori. Nggak boleh lo ya. Baca Quran di kuburan. Inti baca Quran di tengah pasar boleh. Nggak boleh lo ya. Syirik. Ngendori tadi. Baca Quran biar orang baca kubur. Dimanapun, hatta di jalan. Baca Quran. Kenapa? Yang nggak boleh itu di kamar mandi. Itu yang nggak boleh. Yang ketiga, waman yur'ibukum fil akhirati amaluh, yang membuat kamu takut khawatir di akhirat jika kamu menyaksikan amalnya dia. Lihat dia ahli sholat, ahli qiyamul lail, menangis di waktu malam, astagfirullahaladzim. Ente sendiri lihat, ya Allah, ya Allah. Orang yang begini masih menangis, masih istighfar. Anak yang seneng dosa ini loh. Merasa dirinya pasti masuk surga. Siapa yang jamin ente? Merasa dirinya pasti nggak dari sisa neraka. Memangnya ada perjanjian dengan Tuhan? Nih, manusia yang pasti selamat dari neraka dan pasti masuk surga, Nabi Muhammad SAW. Masih istighfar, masih mohon ampun, masih banyak menangis di tengah malam. Sampai membasahi air tangisannya dari itu kepada jenggotnya, sujud kepada Allah sampai membasahi ke tempat sujudnya. Karena itu, udahlah. Kita harus bisa menjadi orang yang menghargai Tuhan kita, dan kita tidak boleh kompromi dengan orang yang mengganggu atau melecehkan agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan